perkembangan arus perdagangan. A few inches later. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang pesat akhir-akhir ini. Ruang lingkup dari perdagangan internasional juga sangat luas dikarenakan sifatnya yang lintas batas. Pada awalnya, perdagangan hanya terjadi di satu wilayah negara tertentu, tetapi seiring dengan perkembangan arus perdagangan, maka dagang atau perdagangan ini mulai melibatkan pedagang dari luar negara. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografis, struktur ekonomi maupun struktur sosial. Maka dari itu, negara-negara perlu menjalin suatu hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap negara. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai subjek-subjek dari perdagangan internasional. Namun, sebelum masuk lebih jauh dalam subjek-subjek perdagangan internasional, kita harus terlebih dulu mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan perdagangan internasional itu. Nah, perdagangan internasional itu adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau antar pemerintah berdasarkan kesepakatan bersama. Perdagangan antar penduduk juga terlibat atau dapat dikatakan sebagai perdagangan internasional. Penduduk di sini yang dimaksudkan adalah individu dengan individu ataupun individu dengan pemerintah maupun pemerintah dengan pemerintah. Dalam aktivitas perdagangan internasional terdapat beberapa subjek hukum yang berperan penting dalam perkembangan hukum perdagangan internasional. Subjek hukum sendiri ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum atau para pemilik hak dan kewajiban. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia ialah pertama, manusia yang menurut hukum adalah tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami. Dan subjek hukum lainnya ialah badan hukum, yang mana badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya, dan sebagainya. Nah, dalam hukum perdagangan internasional sendiri, yang dimaksud dengan subjek hukum adalah yang pertama, para pelaku atau stakeholders dalam perdagangan internasional yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan badan peradilan. Dan yang kedua ialah para pelaku atau stakeholders dalam perdagangan internasional yang mampu dan berwenang untuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional terdapat 5 subjek hukum perdagangan internasional. Yang pertama adalah negara, yang kedua adalah organisasi internasional, yang ketiga ialah individu, yang keempat perusahaan multinasional, dan yang kelima adalah bank. Masuk pada subjek hukum yang pertama, yakni negara. Negara merupakan subjek hukum terpenting dan sempurna di dalam hukum perdagangan internasional. Ada 4 alasan yang mendukung statement yang mengatakan bahwa negara ini adalah subjek hukum yang sempurna. Yang pertama, negara merupakan satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan. Berdasarkan kedaulatan ini, negara memiliki wewenang untuk menentukan dan mengatur segala sesuatu yang masuk dan atau keluar dari wilayahnya. Yang kedua, negara juga berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan organisasi-organisasi perdagangan internasional di dunia. Yang ketiga, negara bersama-sama dengan negara lain mengadakan perjanjian internasional guna mengatur transaksi perdagangan di antara mereka. Dan yang keempat, negara berperan juga sebagai subjek hukum dalam posisinya sebagai pedagang. Dalam posisinya ini, negara adalah salah satu pelaku utama dalam perdagangan internasional, yang artinya negara dengan perusahaan negaranya mengadakan transaksi dengan negara yang lainnya. Masuk pada subjek hukum yang kedua, yakni organisasi internasional. Organisasi internasional ini terbagi menjadi 2, yakni organisasi internasional antar pemerintah dan organisasi internasional non-pemerintah. Pada organisasi internasional antar pemerintah, bergerak di bidang perdagangan internasional, memainkan peran yang signifikan. Organisasi internasional dibentuk oleh 2 atau lebih negara guna mencapai tujuan bersama.
Untuk mendirikan suatu organisasi internasional, perlu dibentuk suatu dasar hukum yang biasanya adalah perjanjian internasional. Dalam perjanjian inilah termuat tujuan, fungsi, dan struktur organisasi perdagangan internasional yang bersangkutan. Dan yang kedua, mengenai organisasi internasional non-pemerintah, NGO atau Non-Governmental Organization atau disebut dengan LSM internasional, dibentuk oleh pihak pengusaha swasta atau asosiasi dagang. Peran penting organisasi internasional non-pemerintah dalam mengembangkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional tidak dapat dipandang dengan sebelah mata. Misalnya ICC atau International Chamber of Commerce atau Kamar Dagang Internasional telah berhasil merancang dan melahirkan berbagai bidang hukum, perdagangan, dan keuangan internasional. Masuk pada subjek hukum yang ketiga, yakni individu. Individu adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional. Individulah yang pada akhirnya akan terikat oleh aturan-aturan hukum perdagangan internasional. Dibanding dengan negara atau organisasi internasional, status individu dalam hukum perdagangan internasional tidaklah terlalu penting. Biasanya, individu dipandang sebagai subjek hukum dengan sifat hukum perdata atau legal person of a private law nature. Apabila individu merasa bahwa hak-hak yang ada dalam bidang perdagangannya terganggu atau dirugikan, maka yang dapat ia lakukan adalah meminta bantuan negaranya untuk mengajukan atau memajukan klaim terhadap negara yang merugikannya ke hadapan badan-badan asosiasi. Nah, hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja, suatu individu dapat mempertahankan hak-haknya berdasarkan suatu perjanjian internasional. Individu misalnya diperkenankan untuk mengajukan tuntutan kepada negara berdasarkan ICSID. Konvensi ICSID mengakui hak-hak individu untuk menjadi pihak di hadapan Badan Arbitrase ICSID. Namun demikian, hak ini hanya bersifat terbatas. Yang pertama, sengketanya hanya dibatasi untuk sengketa-sengketa di bidang penanaman modal yang sebelumnya sudah tertuang di dalam kontrak. Dan yang kedua, negara dari individu yang bersangkutan harus juga disyaratkan untuk telah menjadi anggota konvensi ICSID. Persyaratan ini sifatnya mutlak. Republik Indonesia sendiri telah meratifikasi dan mengikatkan diri terhadap konvensi ICSID melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968. Masuk pada subjek yang keempat, yakni perusahaan multinasional. Nah, selain individu yang merupakan subjek hukum perdagangan internasional yang bersifat hukum perdata, perusahaan multinasional ini juga merupakan subjek hukum yang bersifat hukum perdata. Perusahaan multinasional atau multinational corporations telah lama diakui sebagai subjek hukum yang berperan penting dalam perdagangan internasional. Pasal 2 ayat 2 huruf B Piagam Hak dan Kewajiban Ekonomi Negara-Negara antara lain menyebutkan bahwa perusahaan multinasional tidak boleh campur tangan terhadap masalah-masalah dalam negeri atau suatu negara. Sementara perusahaan multinasional sendiri bertujuan untuk mencapai target utama perusahaan, yakni mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Masuk pada subjek hukum yang kelima, yakni bank. Bergabung dengan individu dan perusahaan multinasional seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bank ini juga termasuk di dalam subjek hukum yang memiliki sifat hukum perdata. Bank ini tunduk pada hukum nasional di mana bank ini berdiri. Yang membuat subjek hukum bank ini penting ialah yang pertama, peran bank dalam perdagangan internasional dapat dikatakan sebagai pemain kunci. Yang kedua, bank menjembatani antara penjual dan pembeli yang satu sama lain mungkin saja tidak saling mengenal karena berada di negara yang berbeda. Dan yang ketiga, bank berperan penting dalam menciptakan aturan-aturan hukum dalam perdagangan internasional, khususnya dalam mengembangkan hukum perbankan internasional.